Ya Tuhan, ajarlah kami untuk berbicara denganmu seperti kepada seorang sahabat. Terlalu kerap doa kami menjadi rutin dan hambar, seolah-olah kata-kata kami tidak melebihi siling bilik. Bangkitkanlah semangat rohani kami, Tuhan. Tolonglah kami untuk merasakan kehadiran-Mu yang nyata, dekat dengan kami, saat kami membuka hati kepadamu. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu tentang kami, ketakutan kami, harapan kami, kekuatan kami, dan kelemahan kami. Kami sering memohon perkara-perkara yang sederhana seperti makanan, uang, atau kejayaan, tetapi Engkau lebih memahami keperluan terdalam kami. Terima kasih atas Roh Kudus yang berdoa bagi kami dengan keluhan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Kami mempercayai-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menjawab doa kami dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang dapat kami bayangkan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi dalam siri ibadah 10 hari berdoa. Tema kita pada tahun ini adalah tetapi bila engkau berdoa. Doa adalah nafas kehidupan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan kehidupan yang penuh dengan doa, kita akan mendapat kekuatan baru pada setiap masa. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita boleh berdoa dengan lebih spesifik ataupun terperinci. Dalam Matius 6 ayat 7 dan 8, firman Tuhan menyatakan, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu menjadi seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sahabat yang dikasihi, doa adalah satu-satunya cara kita berkomunikasi langsung dengan Bapa di surga. Dalam Matius 6 ayat 7 dan 8, Yesus mengajarkan prinsip yang sangat penting tentang kehidupan berdoa. Yesus mengingatkan agar kita tidak berdoa secara bertele-tele ataupun berleter-leter seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi berdoa dengan penuh kesederhanaan dan kepercayaan bahwa Tuhan mengetahui segala keperluan kita. Namun, ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu berbicara kepada Tuhan ataupun membuat permintaan kepadanya. Sebaliknya, Tuhan mahu kita datang kepadanya dengan permohonan yang lebih spesifik dan diiringi oleh iman yang teguh. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana doa yang lebih spesifik itu dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan memenuhi hidup kita dengan damai sejahteranya. Yesus menasihatkan agar kita jangan berleteran, tetapi berdoa dengan iman. Yesus memulai pengajarannya dengan menekankan bahwa doa bukanlah tentang jumlah kata-kata atau berapa panjangnya doa itu. Ada kalanya kita merasakan bahwa doa yang panjang lebih rohani ataupun lebih berkesan. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa Tuhan tidak terkesan dengan kepanjangan doa kita. Sebaliknya, doa adalah tentang hati yang tulus dan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang sudah pun mengetahui apa yang kita perlukan sebelum pun kita mengucapkannya. Tetapi mengapakah Dia masih menginginkan kita berdoa? Ini adalah karena doa merupakan cara kita menunjukkan kebergantungan kita kepadanya. Dalam Ibrani 11 ayat 6, kita diingatkan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan iman bahwa Tuhan mendengar dan dapat menjawab doa kita. Berdoalah dengan spesifik. Yesus mengajarkan kita bahwa doa tidak perlu berleteran, tetapi juga tidak boleh terlalu umum. Contohnya,
ramai orang mungkin berdoa, "Tuhan, berkati saya pada hari ini." Itu adalah satu doa yang baik, tetapi kurang spesifik. Apakah bentuk berkat yang kita perlukan? Adakah kita memerlukan hikmat untuk membuat sebarang keputusan yang penting, ataupun memohon perlindungan selama dalam perjalanan? Ketika kita berdoa dengan lebih spesifik, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tahu apa yang kita perlukan, dan kita mempercayai Dia untuk memenuhi keperluan itu. Sebagai contoh, dalam kehidupan Yesus sendiri, Dia sering berdoa dengan spesifik. Ketika Dia berdoa di hadapan Lazarus yang sudah mati, Yesus berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu kerana Engkau telah mendengar aku." Dalam Yohanes 11 ayat 41. Doa Yesus ini penuh dengan keyakinan, sangat spesifik, dan langsung meminta untuk kebangkitan Lazarus. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, jika kita memerlukan pekerjaan, berdoalah seperti ini: "Tuhan, saya memohon hikmat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan panggilan-Mu. Tolong bukakan pintu kesempatan dan berikan keberanian untuk melangkah dengan iman." Jika kita memerlukan penyembuhan, mintalah secara spesifik untuk penyakit ataupun keadaan yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan adalah penyembuh ajaib kita. Doa yang spesifik akan meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa dengan spesifik, kita tidak hanya meminta sesuatu, tetapi kita juga membuka ruang untuk mendengar jawaban Tuhan dengan lebih jelas. Kadangkala jawabannya adalah ya, dan kadangkala tidak, ataupun mungkin kita harus menunggu. Tetapi dalam setiap jawaban itu, Tuhan melatih iman kita untuk percaya kepada rancangannya. Berdoa dengan spesifik juga memungkinkan kita untuk lebih sadar ketika Tuhan menjawab doa kita. Sebagai contoh, jika kita meminta sesuatu dengan spesifik dan Tuhan menjawab doa itu, kita dapat lebih bersyukur dan memuliakannya. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Doa yang spesifik membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, kerana kita belajar untuk mempercayai Dia dalam setiap perincian kehidupan kita. Ucapkanlah doa yang berkenan kepada Tuhan. Doa yang berkenan kepada Tuhan bukanlah tentang memenuhi kehendak kita sendiri, tetapi tentang menyerahkan kehendak kita kepada kehendak-Nya. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani, Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam Matius 26 ayat 39. Ini menunjukkan bahwa doa yang sejati selalu tunduk kepada kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa dengan spesifik, kita harus tetap membuka hati untuk kehendak Tuhan. Percaya rancangannya pasti lebih baik daripada rancangan kita. Sahabat yang dikasihi, doa adalah kesempatan luar biasa untuk berbicara kepada Bapa kita di surga. Dalam Matius 6 ayat 7 dan 8 ini, Yesus mengajarkan kita untuk tidak bertele-tele, tetapi berdoa dengan kesederhanaan, iman, dan lebih spesifik. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan hati yang tulus dan membawa semua keperluan kita dengan spesifik. Percaya bahwa Dia peduli dan mendengar. Marilah kita jadikan doa sebagai gaya hidup,
Bukan hanya ketika kita memerlukan sesuatu, tetapi juga sebagai mewujudkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan ingatlah untuk sentiasa menyerahkan kehendak kita kepada kehendaknya. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, segala puji syukur kami kembalikan kepada nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena doa menghubungkan kami dengan Engkau. Melalui doa Tuhan, kehidupan kami diperkasakan, dijanakan dengan tenaga dan kekuatan luar biasa dari surga. Mengalirkan kekuatan dalam Yesus untuk membolehkan kami berhadapan dengan apapun cabaran-cabaran yang dihadapkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menjadi seorang pemenang di dalam doa. Tolong kami untuk menyesuaikan segala keinginan dan kehendak hati kami selaras dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk berbicara dengan Tuhan dengan lebih spesifik di dalam doa, untuk berkomunikasi bukan hanya sekadar menyenaraikan permintaan dan permohonan kami, tetapi untuk lebih mendalami hati Tuhan, mendalami kehendak Tuhan, dan merasai kehangatan kasih Tuhan yang membolehkan kami untuk bertumbuh dan selalu mendekat kepada Tuhan pada sepanjang masa. Berkati teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka juga dapat memulai kehidupan yang penuh dengan doa, percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan segala keperluan mereka dan melindungi mereka, memelihara mereka dalam kasih-Mu, dan memayungi mereka dalam rahmat-Mu. Kami doakan untuk gereja Tuhan secara menyeluruh di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah umat-Mu akan sentiasa mengalami kuasa dalam doa, diubah dan ditransformasikan menjadi umat yang lebih percaya, yang lebih setia, yang lebih bertahan, sementara kami tinggal di zaman akhir ini untuk mempersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tolong kami Tuhan agar gereja ini akan tetap teruja untuk memberitakan Injil tentang kasih Yesus, tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan, Yesus Kristus yang mengasihi dan menawarkan kehidupan kekal melalui pengorbanannya di salib. Tolong Tuhan agar gereja Tuhan mengalami reformasi rohani untuk terus memiliki semangat melayani satu sama lain dan memberitakan Injil Tuhan kemanapun sahaja mereka diutuskan, dan juga dalam kapasiti mereka, apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang mereka lalui pada hari ini, mereka juga dapat membawa nama Yesus dan mencerminkan pribadi Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih di atas pengampunan Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjawab dan mendengar doa kami. Semua ini kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus setia kami. Amin. Terima kasih karena Anda mengikuti siaran ibadah 10 hari berdoa pada malam ini. Jangan lupa untuk bersama kami pada malam esok untuk malam yang keempat. Tuhan memberkati.